Di dalam vektor kita membahas satu besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Contohnya 1 massa, 2 volume, 3 suhu. Oke, dan masih banyak besaran-besaran fisika yang lain yang kita sebut sebagai besaran skalar. Oke, yang berikutnya kita masuk besaran vektor, di mana besaran vektor itu adalah besaran yang mempunyai nilai juga mempunyai arah. Contohnya perpindahan, kecepatan, gaya, dan lain-lain. Oke, kita akan menuliskan sebuah vektor. Bagaimana? Lihat ke papan. Ini ada Bapak buat sebuah vektor. Kita sebut adalah gaya. Ini titik pangkal vektornya atau titik tangkalnya. Yang ini adalah ujung vektornya. Panjang garis ini adalah nilainya. Dan vektor ini adalah membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal atau arah mendatarnya. Berarti membaca vektor ini adalah vektor F yang harganya 5 Newton dan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Oke ya? Inilah masalah penulisan vektor tadi. Oke. Kemudian vektor-vektor ini memiliki sifat-sifat. Bagaimana sifat-sifat vektor? 1. Dapat dipindahkan asal besar dan arah vektor itu tidak berubah. Yang kedua, dapat dilakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kemudian dapat diuraikan. Berarti sifat vektor ini akan kita tanamkan di dalam menyelesaikan soal-soal nanti. Oke. Setelah itu apa yang sudah kita dapat, maka kita masuk pada apa yang namanya operasi pada vektor. Oke. Berarti di sini kita lihat pertama hasil penjumlahan dari beberapa vektor. Ini kita sebut namanya resultan vektor. Yang simbolnya adalah F. Inilah vektor F. Oke. Kemudian dari sini yang pertama kita bahas yaitu masalah penjumlahan vektor untuk vektor yang segaris dan searah. Coba kalian perhatikan. Di sini ada dua buah vektor. Yang pertama saya namai aja vektor A dan vektor B. Kemudian Anda perhatikan kedua vektor ini adalah searah. Anda lihat tanda panah. Ya, searah. Kemudian panjang garis ini menyatakan tadi nilai vektor. Maka untuk resultan dari vektor A dan vektor B dapat kita gambarkan, inilah dia ya. A dengan vektor R atau resultannya sama dengan vektor A tambah vektor B. Oke, kita masuk yang kedua, yaitu penjumlahan vektor secara segi banyak. Segi banyak itu adalah poligon. Yang bagaimana maksudnya? Ini ada Bapak gambarkan 3 vektor bertitik pangkal sama, yaitu di titik O. Di mana ini vektor A, ini vektor B, yang ini adalah vektor C. Oke. Masing-masing vektor A, vektor B, vektor C ini harganya sama dengan 2 satuan. Dari 3 vektor ini, kita mau hitung resultannya. Berarti kita lukis. Pertama, vektor A kita gambarkan. Ini dia. Kemudian dari ujung vektor A kita gambar vektor B dengan panjang dan arah yang sama. Setelah itu kita gambar lagi vektor C
dari ujung vektor B dengan panjang dan arah yang sama. Berarti sekarang ini yang kita gambarkan vektor A, ini vektor B tadi. Kemudian vektor C dari ujung B kita gambar dia, inilah vektor C. Maka dari pangkal vektor A ke ujung vektor C kita tarik garisnya. Inilah yang kita sebut sebagai resultan dari ketiga vektor itu. Dengan resultannya vektor N sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Oke, lalu masuk kita bagian nomor 3 atau C, penjumlahan vektor secara segitiga. Oke, ini Bapak gambarkan lagi ada dua vektor, yaitu ini vektor A, ini adalah vektor B. Kedua vektor ini kalau kita lihat bertitik pangkal sama, kita bilang saja di sini adalah titik O. Oke, berarti kita mau lukis resultan dari vektor A dan vektor B. Maka kita gambar dulu, inilah vektor A tadi. Kemudian dari ujung vektor anak kita gambar vektor B. Panjang dan arahnya harus sama. Maka inilah vektor B tadi. Maka dari pangkal vektor A ke ujung vektor B kita tarik, inilah sebagai resultannya. Berarti Anda perhatikan, inilah R. Yang seperti ini kita sebut namanya model segitiga. Kemudian bagian D yaitu penjumlahan secara jajar genjang. Oke, Nabo, ini ada dua lagi vektor Bapak gambarkan di papan tulis. Ini vektor A, ini adalah vektor B. Kita akan melukis resultan dari kedua vektor ini dengan model jajar genjang tadi. Maka ini vektor A kita gambar, ini dia. Kemudian dari pangkal vektor A tetap kita gambar vektor B dengan panjang dan arah yang sama. Inilah vektor B. Maka ini kita bawa kemari, panjang dan arahnya sama. Kemudian ini kita bawa lagi ke sini, panjang dan arahnya sama. Maka di sini sudah dapat perpotongan antara proyeksi vektor A dan vektor B. Maka inilah kita sebut sebagai resultannya. Oke, maka dari 4 motif yang sudah Bapak buat ini tadi, kita sekarang mau menentukan bagaimana sebenarnya rumus untuk menentukan besar dan arah resultan vektor itu sendiri. Oke, nak? Kita misalkan ya, coba Anda perhatikan. Di sini udah Bapak buat dua vektor. Ini adalah vektor A. Kemudian yang ini adalah vektor B. Vektor A, vektor B. Vektor A dan vektor B ada sudut AB-nya. Oke, kita namai saja alfa. Berarti apa itu alfa? Sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Kemudian kita lukis. Ternyata resultan dari vektor A dan vektor B adalah ini yang kita tuliskan R. Maka resultan dari vektor A vektor B kembali ada sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap A. Kita namai saja beta. Berarti apa di situ beta? Sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap vektor A. Oke ya. Maka keterangan yang sudah Bapak buat di sini, alfa itu sama dengan sudut apik vektor A dan vektor B. Apa di sini beta? Beta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap vektor A.
A. Oke, jadi sekarang resultan dari vektor A dan vektor B, R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kosinus alfa. Oke, kemudian kita perhatikan bagaimana arah vektor resultan yang kita bilang tadi vektor R, maka dapat kita tuliskan R sin beta sama dengan B sin alfa. Ya, ini dia namanya. Kembali ya, ingat, alfa itu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Beta itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor R terhadap vektor A. Oke, kemudian kita masuk yang berikutnya, yaitu pengurangan vektor. Oke, di pengurangan vektor Bapak gambarkanlah di sini ada dua buah vektor. Misalkan ini vektor A, ini adalah vektor B. Oke, kita mau mengurangkan kedua vektor ini. Otomatis kita balikkan vektor A. Yang tadinya vektor A mengarah ke kanan, sekarang kita balikkan dia mengarah ke kiri. Maka inilah jadinya vektor A tadi. Kemudian kita gambar vektor B, ini dia. Maka resultan dari vektor A dan vektor B inilah yang kita lukis, yang kita beri namanya adalah vektor R. Oke, jadi sekarang setelah vektor A dan vektor B kita gambar, yang A sudah kita balikan, maka vektor A dan vektor B setelah dibalikkan tadi membentuk sudut 180 kurang alfa. Maka resultan dari vektor ini adalah R sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB kosinus alfa. Sekian dan terima kasih.